to hide, but with you I walk into light. In doubt I try to fight, but with you my faith will arise. One word from you is all I need. In you I live and breathe. In fear I try to hide, but with you. Amin. Puji Tuhan, kita kembali lagi di pada online service kita setiap hari Sabtu. Sebelum kita memulai pada kita hari ini, saya mau menyapa saudara sekalian, teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Saya yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu tetap ada dan terus ada di dalam hati setiap kita. Dan hari ini mari persiapkan hati kita, mari persiapkan setiap kehidupan kita, setiap suara kita, untuk kita boleh memuji, menyembah Tuhan lebih lagi. Tapi sebelum itu, mari satukan hati kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap perlindungan-Mu yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami ada sampai dengan hari itu. Hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Hari ini Tuhan, kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarkan setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang siap untuk memuji Tuhan bersama saya katakan amin, 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 amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kuasanya yang sanggup membela kehidupan setiap kita. Jesus. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Bagai kuasa dan Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja selamanya. Amin. Jesus. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh Kau besar Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala
setiap kehidupan kita. So, kehidupan kita lebih dari pemenang. Kehidupan setiap kita mampu mengalahkan setiap maut. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Kau benteng hidup kami Tuhan, Kau perlindungan kami Tuhan. Jesus. Oh Jesus. Kau kekuatanku, Kau kekuatanku, nopang hidupku, keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan kurangku, sebab tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya, Jesus. Jalan bersamamu Tuhan, berjalan bersama.
jaminan kehidupan setiap kita, amin. Hari ini mari persiapkan hatimu. Ambil waktu sejenak untuk kita menikmati hadirat, mengejar hadiratnya lebih dan lebih lagi di dalam kehidupan setiap kita. Oh Jesus, we love you, God. Mari saudara, ambil waktu sejenak untuk kita mengejar hadirat. Karena hadirat-Mu Tuhan berikan kami kelegaan. Yes, Lord. Jesus, dekatlah kami. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Diriku dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan. Oh Yesus, dekat padamu, itu rinduku. Yes, Jesus. Setiap kataku,
kepadamu, Yesus, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Kami bawa Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengajak hadirmu di dalam hidupku. Kami memandang wajahmu, kami memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengajak hadirmu di dalam hidupku. Kami bawa sembahku, oh Jesus, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengajak hadirmu dalam hidupku, mengajak hadirmu dalam hidupku. Yes, Jesus, mengajak hadirmu dalam hidupku. Wow, Jesus. Haleluya. Ini kerinduan kami, Tuhan. Kami kejar hadirat-Mu. Oh, terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat kasih, perlindungan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Kalau sebentar kami mau belajar firman-Mu, Bapa, mari Tuhan, biarkan telinga kami boleh terbuka, hati kami boleh terbuka. Biarkan ketika benih firman itu boleh ditaburkan, itu boleh bertumbuh berkali-kali lipat di dalam kehidupan kami. Kami memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati. Biarkan apa yang keluar dari lidah bibirnya itu berasal dari isi hati-Mu, Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari persiapkan setiap persembahan kita, mari persiapkan hati kita, mari kita memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom semuanya. Sebelum kita memberikan yang terbaik, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, jadi di ayat ini kita tahu bahwa Yohanes itu menghimbau kita untuk mengasihi dengan perbuatan dan bukan hanya dengan perkataan. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa kita mengasihi seseorang, maka hal itu akan terlihat dari tindakan kita gitu. Ketika kita bilang bahwa kita mengasihi seseorang, maka kita akan mau berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik buat orang itu karena kita mengasihi orang itu. Nah, sama halnya dengan Tuhan gitu. Ketika kita bilang kita mengasihi Tuhan, maka seharusnya hal itu juga terlihat dari tindakan kita gitu. Ketika kita bilang kita mengasihi Tuhan, maka harusnya kita itu mau memberikan yang terbaik buat Tuhan karena kita memang mengasihi Tuhan. Nah,
apakah selama ini tindakan dan perbuatan kita sudah sesuai. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan buat Tuhan gitu, kita bisa kasih waktu kita buat Tuhan, kita bisa pelayanan, dan masih banyak hal lain gitu. Jadi ayo sama-sama kita belajar untuk menunjukkan kasih kita dengan perbuatan, bukan hanya dengan perkataan. Ayo sama-sama kita belajar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan gitu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami semua di tahun 2020 hingga sekarang bulan Desember ini. Ya Bapa, kalau sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Kiranya ya Bapa, Engkau berkenan atas persembahan kami ini. Kiranya persembahan kami ini boleh memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada dua Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Priska Tomodi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Shalom, Community Harvest Church. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat Koko sehingga hari ini 5 Desember 2020 Koko punya kesempatan kembali untuk melayani kalian. Meskipun kita sedang masuk di penghujung tahun ya, tapi saya percaya ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan siapkan ekstra sebagai bekal untuk kita masuk di tahun 2021. Mari sebelumnya sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dengan pertemuan kami malam hari ini, sekalipun kami belum bisa bertemu secara langsung karena pandemi dan lain sebagainya. Tapi kami percaya bahwa persekutuan kami merupakan persekutuan yang indah di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, berbicara kepada kami lewat hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap rekan-rekan di Community Harvest Church. Berbicara buat setiap kami siap mendengar. Haleluya, amin. Dimanapun saudara berada malam hari ini, percayalah bahwa Tuhan bersama dengan kita, amin. Judul tema khotbah Koko malam hari ini adalah New Hope. New Hope. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita di Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-20. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-20. Dikatakan judul perikopnya adalah Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan
kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Fokus ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah dari ayat yang ke-10, 11, dan ke-14. Dikatakan di ayat yang ke-10, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, ketika Koko baca ayat ini, Koko langsung mendapatkan satu rema yang kuat sekali yang berbicara kepada roh. Dan hari ini Koko juga mau sampaikan secara roh kepada kalian semua, dikatakan jangan takut. Kalau hari ini kita menghadapi masalah, ketidakpastian, kita menghadapi sesuatu yang mungkin menakutkan kita karena pandemi ini bukan semakin mereda di Indonesia, tapi semakin meluas. Setiap hari ada beberapa orang yang terjangkit lagi, mungkin ratusan. Tapi Koko percaya secara roh berkatakan jangan takut. Jangan takut dengan apa yang ada di sekeliling kita, dengan apa yang kita lihat. Mungkin beberapa di antara kita akan mengalami PHK, mungkin beberapa di antara kita mengalami kesulitan ekonomi, ada utang-utang tidak bisa dibayar dan lain sebagainya. Alkitab jelas katakan dengan sangat clear, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku Tuhan, itu memberitakan kepadamu kesukaan yang besar. Nah, malam hari ini Koko mau share new hope, mau share harapan yang baru, mau share kesukaan buat seluruh bangsa. Bahwa hari ini, di bulan Desember ini yang sebentar lagi kita akan rayakan Natal, telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Takut mungkin menjadi sesuatu hal yang kita alami ya, karena merupakan sifat dasar emosi manusia. Bahkan ketika kita mengalami kegagalan, kita mengalami takut. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kita mengalami takut. Ketika kita failed, gagal, kita mengalami ketakutan. Ketika kita tidak dapat pekerjaan, kita mengalami ketakutan. Ketika kita dengar rumor bahwa akan ada PHK di perusahaan kita takut dan lain sebagainya. Aku mau bicara secara roh kepada kalian semua, kepada roh kita semua, jangan takut. Mungkin beberapa pengusaha nggak bisa muter hari-hari ini. Aku dengar banyak pengusaha yang rugi, beberapa pengusaha pusing, stres, dan beberapa mungkin mau bunuh diri gitu. Tapi aku mau bilang buat kita selalu ada perbedaan, karena juru selamat sudah dilahirkan dan ada dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mati, ingat kita punya juru selamat, karena Tuhan kita pasti menyelamatkan kita. Saudara, kita bisa lihat bahwa kabar ini bukan hanya diberitakan kepada orang-orang yang kaya, para majus, para raja, tapi diberitakan juga kepada gembala. Jadi berita tentang kelahiran Tuhan bukan cuma diberikan kepada orang-orang majus, orang-orang terpandang yang hari ini punya kekayaan, yang artinya kekayaannya tergerus 1 triliun pun mereka nggak akan mati. Tapi buat kita semua kabar baiknya adalah berita keselamatan ini juga diberitakan kepada orang-orang yang stratanya rendah, sama seperti gembala-gembala tadi. Ya. Itu kenapa? Karena memang Tuhan tidak pernah melihat strata kita, dan justru pertolongan dan kekuatan itu akan datang di strata yang paling rendah gitu. Yang ditolong duluan, yang disampaikan kabar baik ini gembala-gembala dulu. Tuhan kita sangat care dengan apa yang kita alami sekarang. Kalau kita dalam posisi yang rendah, dalam posisi ketakutan, dalam posisi ketidakpastian di dunia ini, Tuhan itu mau datang untuk menolong saudara. Dikatakan di Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-23 sampai 24. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-23 sampai 24 dikatakan Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, garis bawahi kata-kata ini, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Aku berdoa Tuhan menopangkan tangannya dalam kehidupan saudara sekalian. Meskipun mungkin di sekeliling kita jatuh, meskipun hari ini kita mungkin kehilangan pekerjaan, bagi beberapa kita yang hari ini kehilangan pekerjaan, mungkin kontrak kita tidak diperpanjang, mungkin gaji kita dipotong, atau mungkin kita sedang berusaha, sedang menjadi pengusaha berwira swasta, mungkin jualan kita nggak laku, ataupun hal-hal apa yang kau alami hari-hari ini. Tuhan katakan kalaupun kita jatuh, Tuhan tidak akan membiarkan kita itu tergeletak. Ini janji Tuhan dalam Mazmur. Saudara, pasti ada ketakutan di sekeliling kita. Dulu kau takut karena beberapa kali gagal dalam ujian kuliah di kedokteran. Mata kuliah anatomi tubuh kau fail. Sampai 11 kali kau fail itu. Takut. Secara manusia takut. Gimana cara ngomong ke mama? Gimana cara ngomong ke keluarga? Kita sudah keluarkan banyak uang untuk masuk sekolah kedokteran, tapi endingnya kok fail. Takut.
Tapi apa yang terjadi pada kenyataannya ketika Koko menjalani sampai hari ini, nggak separah yang Koko bayangkan. Kalau kita bayangkan kita di PHK, kita nggak punya penghasilan, sementara kita masih punya kredit rumah, kita punya cicilan dan lain sebagainya, mungkin kita susah untuk membayangkannya. Tapi janji Tuhan jelas katakan bahwa Tuhan nggak akan biarkan kita tergeletak. Sekalipun hari ini mungkin Koko nggak lulus kedokteran, tapi Koko tahu hari ini Koko nggak tergeletak. Hari ini Koko punya bisnis yang lain. Hari ini Koko punya berkat yang lain. Percayalah bahwa dalam kehidupan kita, Tuhan pasti punya rencana yang besar. Sebab memang Tuhan menjanjikan bahwa kita orang-orang benar tidak akan tergeletak. Mazmur 91 ayat yang ke-7 dikatakan, walau 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Beberapa kabar di sekeliling kita, mungkin Surabaya masih masuk dalam zona yang merah ya, zona yang bahaya masalah COVID. Beberapa mungkin teman kita terjangkit. Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Penyakit-penyakit itu tidak akan menimpa kita. Tapi tentunya kita juga nggak bisa seenaknya sendiri ya. Tetap kita jaga jarak, tetap kita ikuti protokol kesehatan, tetap kita gunakan masker, tetap kita selalu mencuci tangan dengan sabun, air bersih, dengan hand sanitizer dan lain sebagainya. Tetap jaga. Koko pun pergi ke beberapa kota beberapa bulan terakhir ini ya, udah mulai ke Jawa Tengah, udah mulai ke Surabaya juga. Percayalah bahwa segala hal yang ada di sekitar kita itu tidak akan menimpa kita. Sebab Alkitab jelas menulis sekali, Tuhan jelas menulis sekali, sekalipun semua orang rebah, itu nggak akan menimpa kita. Kalaupun kita di PHK, nggak akan mungkin buat kita mati. Kalau kita kehilangan pekerjaan, kalau kita hari ini bisnis kita sedang seret, mengalami perputaran ekonomi yang susah, percayalah Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Yang pertama, jangan takut, sebab juru selamat udah lahir dalam kehidupanmu. Bukan juru selamat secara fisik, secara roh, secara jiwa kita diselamatkan, tapi dalam kehidupan hari ini kita mungkin terjepit, Tuhan juga akan mampu menyelamatkan saudara. Poin yang kedua, di Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-14 dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Poin yang kedua yang kita bahas adalah kemuliaan bagi Allah. Saya percaya bahwa memang Tuhan kita itu layak untuk dipermuliakan ya. Sekalipun kita ini di tengah-tengah situasi kondisi yang seperti sekarang, kita mungkin stres, kita mungkin mengalami pergumulan, gaji kita mungkin dipotong, bisa nggak kita ini masih bersyukur kepada Tuhan? Bisa nggak kita ini masih memuliakan Tuhan? Koko percaya dan Koko berdoa kalian semua meskipun mengalami situasi yang seperti ini tetap bisa memuliakan Tuhan, amin. Dengan cara apa kita memuliakan Tuhan? Ada 3 hal yang Koko catat malam hari ini. Yang pertama di Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-8 dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Yang Tuhan mau, di ayat ini tersirat 2 poin. Pertama, muliakan Tuhan dengan bibir, tetap mengucap syukur. Kalau hari ini kita mengalami masalah, mungkin ada di antara kita yang kehilangan anggota keluarga karena COVID, mungkin teman-teman kita menderita sakit COVID, mungkin kita kehilangan pekerjaan, mungkin kita juga kehilangan sebagian penghasilan. Saya bisa bayangkan beberapa orang yang unit usaha bisnisnya mungkin benar-benar harus stop ya, seperti di bidang pariwisata dan lain sebagainya, di bidang konstruksi beberapa harus dihentikan dan lain sebagainya. Mungkin banyak mengalami stres ya. Beberapa orang yang dulunya punya gaji besar, telepon kok ada nggak pekerjaan dan lain sebagainya, ya mungkin kata-kata umpatan serapan ada di bibirnya gitu. Tapi di tengah-tengah situasi sekarang, kalaupun kita mengalami itu, tetap muliakan Tuhan dengan bibir kita, tetap mengucap syukur, tetap katakan Tuhan itu baik, tetap katakan bahwa Tuhan itu yang masih mengcover kehidupan kita. Tuhan gak akan pernah biarkan kita tergeletak, tadi dikatakan ya. Tetap muliakan Tuhan dengan bibir. Jangan kita marah-marah, misu-misu, gak jelas, kita banting-banting barang dan lain sebagainya. Tetap muliakan Tuhan dengan bibirnya. Dikatakan tersirat berikutnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Artinya Tuhan mau bukan cuma kita ngomong dengan mulut kita, tapi dari hati kita ini memuliakan Tuhan. Dengan hati yang paling dalam, kita ini bisa mensyukuri apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Yang pertama itu ya, muliakan Tuhan dengan bibir dan dengan hati. Poin yang kedua, muliakan Tuhan dengan apa? Amsal 3 ayat yang ke-9. Amsal 3 ayat yang ke-9 dikatakan jelas sekali di sana, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kok bisa bayangkan kalau gaji kita dipotong 50% ya, gimana rasanya gitu. Kalau sehari-hari atau bulan-bulan yang normal kita punya gaji, kita masih bisa per puluhan, sisihkan 10%, sisanya untuk yang lain. Mungkin kebutuhan kita
hari-hari ini mencapai 60% daripada gaji kita karena cicilan motor, cicilan mobil, atau mungkin ada yang nyicil rumah dan lain sebagainya. Bayangkan bagaimana kalau kita ini gajinya dipangkas gitu oleh perusahaan 50%. Koko mau bilang, apa yang sudah kita bangun secara baik bertahun-tahun sebelumnya, kalau kita rajin memberikan perpuluhan, tetap lakukan itu. Sekalipun secara manusia mungkin dihitung itu nggak cukup gitu ya. Tuhan, ini kok nggak masuk akal, nggak cukup. Saya percaya yang namanya berkat itu akan terus diberikan kepada kita. Waktu kita ini taat kepada Tuhan, waktu tetap kita ini memuliakan Tuhan dengan hartamu, dengan penghasilan pertama dari segala penghasilanmu, berkat itu nggak akan tercurah dalam kehidupanmu. Lumbung-lumbungmu, Alkitab katakan, tidak akan pernah menjadi kosong. Koko ingat waktu Koko masih kerja di awal-awal, waktu Koko kasih full salary Koko untuk suatu kegiatan retreat pada waktu itu. Koko mau saksikan, selama 1 bulan, waktu dompet Koko ini nggak ada uang, bensin di mobil Koko itu nggak pernah habis. Koko mungkin pernah cerita dulu ya, beberapa mungkin tahu kisah ini. Koko masih ingat banget, setiap hari Koko harus pulang pergi dari rumah di Sepanjang sampai ke dekatnya ITS di kampus Koko. Setiap hari pulang pergi, ngelewatin Jalan Ayani yang macet dan lain sebagainya. Koko pakai mobil, waktu itu mobil Honda, Koko masih ingat. Titik garisnya bensin itu sudah di titik yang paling bawah, bukan seperempat ya, tapi benar-benar titik yang paling habis gitu. Koko juga, wah gimana nih, sementara uang nggak ada karena semuanya udah dikasih buat Tuhan gitu. Saudara boleh percaya bahwa sampai akhir bulan itu, selama 3 minggu, mobil Koko nggak pernah habis bensinnya. Sekalipun tandanya sudah habis, sudah empty, di garis empty, tapi mobilnya masih bisa jalan. Sehingga hari demi hari Koko lalui, masih bisa jalan ke kampus, masih bisa pulang dari kampus, pulang ke rumah, nggak mati. Besoknya demikian. Padahal logikanya biasanya 4 hari sekali mesti isi bensin. Tapi berlangsung 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai Koko terima penghasilan lagi. Sampai Koko terima gaji waktu itu dari Youth Center Surabaya. Ada gaji lagi, baru bensinnya habis, baru nyala, sehingga Koko bisa ke pom bensin dan kita bisa beli bensin. 3 minggu loh, hal yang tidak masuk di akal sekali. Bensin Koko nggak pernah habis. Ya Koko cuma pernah mengalami sekali itu aja, sampai sekarang nggak pernah kejadian bensin habis lagi. Tapi dari satu pengalaman Koko bisa lihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang memelihara. Waktu ini kita setia dengan perpuluhan kita, waktu kita setia untuk mengembalikan milik Tuhan, waktu kita ini setia dengan tidak mengurangi atau tidak menghilangkan kebiasaan baik kita, standar kita untuk kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Saya percaya yang namanya pemeliharaan Tuhan diberikan dalam kehidupan kita. Mungkin bahwa engkau bisa melihat mujizat, sekalipun gajimu dipotong, tapi engkau berkelebihan, tapi engkau nggak berkekurangan. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang membiarkan setiap kita ini mengalami sesuatu hal yang baik, dan terus-menerus Tuhan memelihara kehidupan kita. Amin. Muliakan Tuhan dengan apa lagi? Di poin yang ketiga Koko katakan 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Poin yang ketiga dari memuliakan Allah adalah dengan tubuh kita. Hari-hari ini, COVID di mana-mana. Jaga kesehatan kita. Waktu kita bisa menjagai kesehatan kita, saya percaya itu termasuk kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Koko ketemu dengan banyak orang setiap hari. Bahkan Koko beberapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir udah pergi ke Jawa Tengah, udah pergi ke Jawa Timur. Hari Senin besok Koko akan terbang ke Jambi gitu ya, naik pesawat dan lain sebagainya. Ya kita harus proteksi diri kita karena COVID masih ada di sekeliling kita, bahkan angkanya cenderung naik. Karena itu jaga diri kita. Koko rajin suntik vitamin C. Koko rajin juga di sela-sela waktu usahakan berolahraga, minum vitamin, lakukan protokol kesehatan, tetap gunakan masker, hand sanitizer, cuci tangan secara rutin dan lain sebagainya. Karena Tuhan nggak mau kita sakit. Tuhan nggak mau kita sakit. Jadi kita harus jagai tubuh kita. Kita lindungi tubuh kita. Dan saya percaya pemeliharaan Tuhan, covering daripada darah Kristus, Roh Kudus akan mengcover diri kita, terhindar daripada COVID dan lain sebagainya. Kalau kita jelas katakan jaga tubuh, jaga kesehatan kita. Ini juga berbicara bukan soal fisik aja, tapi bicara soal jaga kesehatan mental kita. Di saat semua yang lain stres, jadilah kita orang yang berbeda. Jadilah kita garam dan terang dunia yang justru kita ini bisa memberikan semangat buat orang-orang stres. Mungkin kita pun stres, tapi kita juga bisa memberikan semangat buat orang-orang sekitar kita yang juga stres. Ini juga berbicara tubuh, berbicara soal kekudusan. Buat anak-anak remaja, terutama yang para pria, jagai kekudusan. Sebab saya tahu waktu kita jaga kekudusan kita, berkat-berkat Tuhan akan diberikan dalam kehidupan kita. Amin. Boleh berpacaran yang sehat, dan tetap jaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Yang pertama tadi dengan bibir, dengan hati. Yang kedua dengan harta kita. Yang ketiga dengan tubuh kita, menjaga kesehatan kita, menjaga kekudusan kita.
Poin yang ketiga masih di Lukas pasal 2 ayat yang ke-14 dikatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Beberapa waktu lalu Koko juga udah bahas tentang damai sejahtera ya. Saya percaya damai sejahtera akan diberikan Tuhan kepada orang-orang, kepada manusia yang berkenan kepadanya. Sama-sama kita buka di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dalam satu ayat yang sama, damai sejahtera ini Tuhan katakan 2 kali loh. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Sampai 2 kali. Karena emang apa? Karena emang Tuhan ingin kasih damai sejahtera buat kita gitu loh. Dalam bahasa Ibrani dikatakan damai sejahtera itu shalom. Dalam bahasa Yunaninya kalimat ini dikatakan eire. Artinya apa? Damai yang utuh, damai yang lengkap, damai yang penuh. Di Natal ini Kristus datang ke dunia ini memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Karena itu Koko mengingatkan kembali di saat-saat situasi sekarang ini, meskipun gonjang-ganjing dunia lain sebagainya, Tuhan itu memberikan damai sejahtera dalam kehidupan. Waktu Koko mikir apa itu damai sejahtera? Di saat yang lain mungkin stres, nggak bisa tidur, Koko mau kasih tahu kita juga bisa tidur. Sekalipun yang lainnya stres, seringkali orang insomnia dan lain sebagainya di saat-saat kondisi COVID seperti sekarang ini loh. Tapi kalau kita bisa tidur dengan nyenyak, itu damai sejahtera. Damai sejahtera. Damai sejahtera itu berbicara kalau kita sedang naik kapal, angin gelombang ribut dan lain sebagainya, semua orang takut akan bahaya kematian, semua orang takut akan tenggelam, mengalami musibah kapal karam dan lain sebagainya. Kita masih bisa tenang. Waktu naik pesawat, goncangan terjadi. Koko pernah alami itu berkali-kali waktu naik pesawat ya, mengalami goncangan, semua orang teriak-teriak, panik dan lain sebagainya. Waktu kita masih bisa tenang, itu loh damai sejahtera. Sebab damai sejahtera pasti akan kita terima sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, amin. Dikatakan damai yang utuh, damai yang lengkap, damai yang penuh. Jangan gelisah, kalau kita jelas katakan jangan gelisah, jangan gentar hatimu dalam menghadapi situasi yang seperti sekarang ini. Karena damai sejahtera diberikan Tuhan dalam kehidupan. Bahkan sudah diberikan lewat Kristus Tuhan yang hadir dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Yesaya 48 ayat yang ke-22. Yesaya 48 ayat yang ke-22 dikatakan tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Di luar sana nggak ada damai sejahtera, tapi dalam Tuhan kita punya damai sejahtera. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-33. 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-33 dikatakan sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Kalau hari ini kita merasa hidup kita kacau, Tuhan nggak mengharapkan itu kok. Waktu Koko stres karena nggak bisa menyelesaikan pendidikan kedokteran, sementara orang tua Koko sudah bayar mahal. Sementara itu cita-cita Koko sejak Koko dalam SD, SMP sudah punya cita-cita keinginan harus jadi dokter, dan kalaupun itu harus kandas. Koko percaya nggak kacau. Buktinya hidup Koko sekarang nggak kacau lah. Sekalipun Koko failed waktu itu, nggak kacau hari ini. Percayalah bahwa memang Tuhan nggak menghendaki kekacauan. Kalau hari ini kita mengalami kehilangan pekerjaan, kita mengalami stres, kita punya usaha dan usaha kita mungkin turun karena faktor pandemi, kelihatan secara mata mungkin kacau. Tapi itu bukan kehendak Tuhan loh. Sebab kehendak Tuhan itu memberikan damai sejahtera. Mungkin itu merupakan sebuah proses yang kita alami. Sama seperti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mungkin kacau. Ada di padang gurun lah, hampir kelaparan lah, harus perang lah dan lain sebagainya, mungkin kacau. Tapi endingnya enggak loh, Tuhan mau damai sejahtera. Dan endingnya kita bisa lihat mereka berhasil masuk dalam tanah Kanaan. Karena memang Tuhan menghendaki yang namanya damai sejahtera itu diberikan dalam kehidupan kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Gak ada rancangan kecelakaan dalam hidupmu. Kalau hari ini kita turun, itu merupakan sebuah proses yang Tuhan mau supaya kita lebih murni lagi. Dan endingnya adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara, kalau bicara soal damai sejahtera, Koko mau share satu hal itu. Akhir Desember 2019 ya, waktu itu Koko lagi di Surabaya dan Steffi istri Koko lagi di Jakarta gitu ya. Cek ternyata puji Tuhan mengalami hamil gitu, positif. Kemudian Koko balik ke Jakarta, sama-sama kita ke dokter, kita cek ke dokter dan dokter katakan, Pak, selamat, ini
kantong makannya ada 2, berarti ini adalah bayi kembar gitu. Tapi waktu itu seiring dengan waktu dokter juga lihat, Pak ini kok ada kantong makan tapi nggak ada janinnya gitu loh. Jadi curiga apakah ini betul-betul ada janinnya, jadi apa nggak jadi gitu. Wah itu waktu dengar gitu pertama yang happy karena bakal punya bayi dan kembar lagi, yang nggak ada di silsilah koko atau putih Steffi itu yang kembar gitu loh. Happy, tapi tiba-tiba dokter bilang wah ini kok nggak ada isinya gitu. Sempat deg-deg juga gitu. Coba cek Pak, kalau 2 minggu 3 minggu kesini lagi nggak ada isinya ya berarti ini nggak jadi gitu. Tapi puji Tuhan ketika kita ke dokter lagi, dokter bilang ini kembar. Tapi beberapa bulan setelah itu gitu ya, dokter kan ukur ya berapa panjangnya tangan, panjang kaki, lebarnya dan segala macamnya diukur kok. Dokter bilang ini bayinya agak kecil, bayinya ini di luar berat yang diharapkan gitu ya. Dan akhirnya betul gitu. Si Steffi itu lahirnya di minggu ke-35. Jadi Jacob dan Jose itu lahir di usia kehamilan yang ke-35. Sebetulnya normal ya, kalau manusia atau wanita hamil itu mestinya di minggu ke-39 atau minggu ke-40 itu hamil keluar gitu. Dan dokter bilang karena ini kembar, mestinya lahir di minggu ke-37, nggak bisa sampai ke-39. Jadi biasanya karena 2 bayi lebih cepat di minggu ke-37. Harusnya itu terjadi sekitar tanggal 9 September, bahkan kita itu udah milih hari gitu ya. Operasi sesar tanggal 9 September, kan kalian tahu Koko ini suka dengan angka 99 gitu kan. Di setting wah bisa nih tanggal 9 September. Tapi Tuhan punya kehendak yang beda gitu. Tanggal 23 Agustus 2020, Jacob and Jose itu lahir di usia kehamilan 35. Waktu itu bangun pagi-pagi Koko juga masih ngerasa nggak ada apa-apa gitu. Ci Steffi, wah kok ada keluar darah, kita cepat-cepat ke UGD ya, dikiranya cuma hal yang biasa. Tapi ternyata dokter bilang enggak, ini udah bukan 1, ini lahir hari ini juga gitu loh. Masih usia kehamilan 35. Lalu dokter cek dan segala macam ya. Lalu Koko diminta tanda tangan ke administrasi bagian itu surat pernyataan gitu. Tanda tangan bahwa harus siap karena bayi ini masih kecil, belum layak untuk dilahirkan gitu ya. Beratnya pun juga nggak nyampe 2 kilo, ataupun prediksi dokter waktu itu 2 lebih sedikit, yang satunya kurang dari 2 kilo. Jadi kemungkinan besar harus masuk ke ICCU lah, khusus untuk NICU, ICU khusus untuk bayi gitu loh. Wah biaya perawatan Pak ini semalam 25 juta per bayi per malam gitu, karena bayinya nggak mencukupi berat normalnya. Ya Koko nggak punya pilihan lain gitu kan. Steffi udah masuk ke ruangan operasi gitu ya, udah di mana dipersiapkan, nggak mungkin Koko ngomong. Waktu Koko tanda tangan ada perasaan yang nggak enak juga gitu. Nggak enak, takut juga, wah ini gimana gitu. Tapi meskipun Koko tanda tangan, Koko percaya Tuhan itu mampu memelihara. Tuhan itu mampu memelihara. Singkat cerita memang cepat sekali dilahirkan. Jacob lahir dengan 1,8, Jose lahir dengan 1,4. Itu berat yang nggak normal, karena bayi yang lahir normal itu ya 2,5 gitu. Bahkan beberapa teman Koko bayinya 3 kilo gitu loh ya. Ini setengahnya 1,4 dan 1,8. Dokter bilang, Pak ini harus cepat-cepat saya bawa, dokter anak nih, cepat-cepat saya bawa. Kita harus cek segala macamnya. Memang secara berat kecil, jadi ini agak sedikit kondisi yang mengkhawatirkan. Tapi sudah tahu nggak? Ketika dokter ngomong seperti itu, Koko itu dalam hati itu ada damai sejahtera. Seakan-akan Tuhan itu kasih tahu, nggak akan ada apa-apa, tenang aja. Dan betul, hari itu juga Koko tunggu-tunggu harap-harap cemas kan, karena kan memang biayanya mahal sekali. 2 bayi 50 juta sehari loh, dan nggak mungkin kan cuma sehari 2 hari, pasti lama gitu loh. Nah, Koko punya perasaan damai sejahtera, nggak masalah gitu loh. Hari itu juga dokter bilang, Pak nggak usah khawatir, bayinya tetap kita observasi di ruangan khusus, tapi nggak usah masuk di NICU, jadi nggak perlu biaya yang besar. Memang mereka, anak-anak Koko ini lama di rumah sakit, tapi puji Tuhan, Tuhan cukupkan semua biaya. Besar, lumayan, tapi Tuhan cukupkan semua biaya. Setelah Koko cuma mau sampaikan seperti ini loh, buat orang-orang yang berkenan, buat orang-orang dalam memelihara Tuhan, damai sejahtera itu pasti akan diberikan dalam kehidupan. Kalau orang biasa mungkin panik, karena bayinya lahir 1,4, 1,8 kilo, di luar normal. Suster bilang ini juga nggak masuk akal. Biasanya kalau udah segini, dokter Joe, dokter anak itu pasti akan bilang masuk ke NICU.
pasti akan dapat perawatan khusus dan butuh waktu cukup lama di rumah sakit, bisa sebulan, bisa 2 bulan. Tapi dokter, suster katakan ini bayi sehat. Memang ukurannya kecil, tapi kita nanti akan besarkan di luar. Nanti kita ini akan buat supaya mereka ini tumbuh lebih cepat daripada yang lain. Dan puji Tuhan, sampai dengan hari ini mereka punya berat badan 5 kilo dan 4 kilo lebih. Tuhan itu sesuatu memberikan hal yang nggak pernah kita duga. Meskipun secara kasat mata itu nggak masuk di akal kok. Tapi Tuhan tuh berikan hal yang di luar dugaan, tetap damai sejahtera dalam kehidupan kok. Kira-kira 3 minggu mungkin ya sebelum Jacob and Jose ini lahir, Koko ini punya satu problem di kantor yang mengharuskan Koko ini untuk kontak atau konsultasi sama lawyer, sama pengacara gitu. Ini Koko tarik mundur ke belakang ya. Nah, Koko ngomong lah di grup S2 itu kan, grupnya master-master hukum gitu kan. Koko cek, aku perlu begini, ada yang bisa bantu nggak gitu loh. Ada yang punya kenalan atau bisa bantu konsultasi atau bantu permasalahan kerjaan Koko. Singkat cerita, seorang teman Koko yang dulunya satu kelas waktu S2 udah nggak ketemu 10 tahun. Meskipun di grup yang sama, tapi dia nggak aktif. Kalau reuni nggak pernah muncul nih teman Koko. Tapi begitu Koko ngomong, dia respon dan dia telepon, Win, minggu depan aku punya klien di Jakarta, lagi ke Jakarta, ayo kita ngobrol. Aku mampir ke Serpong deh, ke tempatmu. Singkat cerita, datang ke Serpong. Kita ketemu, saya ajak makan gitu ya, lalu ngobrol-ngobrol. Waktu ngobrol, Koko juga baru tahu, ternyata dia punya anak juga kembar gitu. Dia punya anak kembar, dia cerita, tebak Win, lahirnya anakku berapa? Koko kan punya masalah tadi kan. Dokter bilang, wah ini bayinya kecil, wah ini masih kurang daripada yang diharapkan gitu ya. Teman Koko bilang ini, tebak bayiku lahir berapa? Saya nebak lah angka sekian, dia bilang gini, bayiku lahir 800 gram. Wah, 800 gram. Kok tanya gimana? Ya takut. Tapi setelah 2 bulan, 3 bulan di NICU ya, masuk NICU, NICU, sekarang beratnya normal. Karena beratnya normal, boleh pulang gitu ya. Ya memang waktu itu ketar-ketir gitu ya. Tapi puji Tuhan dia bilang, puji Tuhan. Dari yang 800 gram yang mestinya nggak masuk akal, itu mujizat, bayi itu masih bisa hidup, sekarang bisa hidup normal. Sudah sekarang udah besar. Kalau nggak salah udah umur 6 tahun gitu kali. Dia bilang, nih fotonya. Mereka kembar, mereka sehat, mereka sempurna karena pemeliharaan Tuhan. Setelah dia ngomong seperti itu, 3 minggu kemudian, Koko ngalami satu hal yang sama kan. 1,4, 1,8. Itu loh. Saudara boleh tahu, Tuhan pakai teman Koko tadi bukan menyelesaikan masalah hukumnya Koko. Enggak. Buktinya sampai sekarang pun juga masalah itu juga nggak pernah dibahas gitu loh. Nggak pernah kontak lagi ya, cuma datang aja ngobrol, pulang, selesai gitu. Sudah tahu nggak bahwa Tuhan itu menyiapkan, memberikan orang-orang di sekeliling kita, memberikan sesuatu yang bisa menguatkan kita. Teman Koko tadi, yang secara nggak langsung itu menguatkan Koko. Jadi kalau Koko nggak ketemu sama orang itu, mungkin punya bayi ukuran 1,4, 1,8 mungkin bisa pusing. Tapi Tuhan menyiapkan teman Koko tadi yang sudah lama nggak ketemu, 10 tahun nggak pernah komunikasi, bisa datang ke Jakarta, bisa sharing dan dia bisa cerita. Secara nggak langsung itu menguatkan Koko. Dan hari ini kalau Koko ditanya khawatir nggak sama Jacob sama Jose, Koko bilang Koko nggak pernah khawatir. Steffi tanya, nanti gimana, gini, nggak pernah khawatir. Karena Koko tahu 2 anak Koko ini mujizat. Dan Tuhan sudah menyiapkan semuanya. Tuhan sudah mengantisipasi hatinya Koko. Mengetahui bahwa Koko besok akan menghadapi masalah seperti ini, Tuhan kasih penolong untuk share duluan. Bahwa ada seseorang yang mengalami mujizat, yang lebih parah keadaannya, bayinya lebih kecil. Tapi dia mengalami mujizat Tuhan. Dan Koko tahu pasti, kalau Tuhan sanggup tolong teman Koko tadi, Tuhan juga sanggup tolong Koko, tolong Steffi, dan tolong bayi-bayi Koko tadi tetap sehat dan sempurna. Dan hari ini, semuanya puji Tuhan dalam keadaan yang sehat. Itu loh, damai sejahtera. Waktu kita ini berkenan di hadapan Tuhan, saya percaya yang namanya damai sejahtera juga diberikan dalam kehidupan saudara. Kalau hari ini kita mengalami sesuatu hal yang mungkin tampaknya buruk, sesuatu hal yang tampaknya kok mungkin membuat kita ketar-ketir, percayalah damai sejahtera akan diberikan dalam kehidupan saudara. Semoga apa yang Koko share pada malam hari ini boleh jadi berkat buat kita semua. Kita percaya kita akan memasuki tahun 2021, kita mengakhiri tahun 2020 dengan harapan yang baru tadi ya. Yang pertama, Koko katakan jangan takut, sebab juru selamat sudah diberikan bagi kita. Kalau hari ini kita mengalami kegoncangan di bidang apapun juga, saya percaya keselamatan akan diberikan, akan datang dalam kehidupanmu. Kalau usahamu goyang, keselamatan akan usahamu akan terjadi. Kalau kau goyang karena karirmu, keselamatan akan karirmu akan terjadi. Dan terlebih lagi, keselamatan akan jiwamu akan terjadi. Yang kedua, kemuliaan bagi Allah.
Muliakan Allah, sekalipun hari-hari kita mengalami hal yang sulit, tetap muliakan Tuhan dengan segala yang kita bisa punya, dengan uang kita, dengan hidup kita, dengan bibir kita, dengan hati kita. Yang ketiga, Koko percaya damai sejahtera akan diberikan dalam kehidupan kita untuk orang-orang yang berkenan kepada. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih, aku mengucap syukur buat persekutuan kami pada malam hari ini Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Hamba-Mu berkata kepada setiap kami, setiap roh-roh yang ada di tempat ini, yang mengikuti acara ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini, tidak ada lagi ketakutan dalam kehidupan kita semua. Segala macam hal-hal yang ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya, aku berdoa dilenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sedangkan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, kami percaya telah kami terima di dalam nama Yesus Tuhan. Biarkan kami mengakhiri tahun 2020 ini dengan baik Tuhan. Sekalipun banyak sekali masalah yang kami alami, tapi kami percaya kami bisa menuntaskan 2020 dengan sangat baik karena anugerah pertolongan Tuhan. Dan selanjutnya kami memasuki tahun 2021 dengan harapan yang baru. Kami memasuki tahun 2021 dengan satu mimpi yang baru, visi yang baru, kekuatan ekstra yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat untuk kami boleh menata langkah-langkah kami ke depan. Berikan kami hikmat untuk tahu apa yang harus kami kerjakan. Roh Kudus bantu setiap kami, tuntun setiap kami sehingga kami tidak salah langkah, kami tidak salah mengambil jalan. Dan kami bisa mengerjakan apa yang Tuhan ingin untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Pimpin kami terus sampai sepanjang kehidupan kami Tuhan. Aku berdoa buat anak-anak Community Harvest Church, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Mereka masih muda-muda, tapi kami percaya Tuhan memberikan masa depan yang kilang gemilang dalam kehidupan mereka. Rancangan damai sejahtera, rancangan kehidupan yang luar biasa untuk mereka menggenapi visi Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan menjadikan kami orang-orang pemenang yang luar biasa. Sama-sama angkat kedua tanganmu saudara. Terimalah kiranya berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, kuat kasih Roh Kudus akan menyertai kehidupanmu. Membuat apapun yang kau kerjakan berhasil. Kau akan melewati tahun 2020 dengan sangat baik. Dan memasuki 2021 dengan tahun yang menjadi penuh kemenangan dalam kehidupanmu. Sebab memang Allah menakdirkan, Allah memberikan kekuatan yang baru. Allah memberikan pemenang-pemenang, bibit-bibit pemenang dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat Natal 2020 dan selamat tahun baru 2021. Tuhan menyertai kehidupan kalian semua. Amin. Oh, we lift your name. We give you all the praise. Sing with me. In fear, I tried to hide, but with you, I walk into light. In doubt, I try to fight, but with you, my faith will arise. One word from you is all I need. In you, I live and breathe. In fear, I tried to hide, but with you, I walk into light. In doubt, I try to fight, but with you, my faith will arise. One word from you is all